Merah putih ini merepresentasikan kita semuanya. Merah putih ini adalah kita. Berbicara merah putih adalah kita. Jadi politik divide et impera ini kembali digaungkan. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Jangan sampai hal ini terjadi. Berulang lagi. Kenapa? Karena kemarin sudah berhasil politik cebong dan kadrun ini sudah berhasil. Sekarang muncul yang seperti ini ya. Dan ini mau diredam tapi saya lihat terus-terusan mencuat ya. Jadi mulai dari cara yang tegas, cara yang agak santai, kemudian dengan cara yang biasa-biasa saja, sepertinya ini malah semakin kuat gitu lah. Bau-baunya itu semakin kuat gitu. Ya, sama seperti semakin apa menggema gitu ya benderanya seperti ini gitu. Jadi ketika silakan tidak suka nggak ada masalah, tapi jangan pikir ya kalau misalnya kita sudah mengibarkan bendera seperti ini, lalu kita sudah menang. Kita menang terhadap apa? Apa? Ya. Kalau memang tidak puas terhadap sesuatu, ya, lihat kalian berada di mana? Di Indonesia. Lokasinya di mana? Lokasinya di mana? Misalnya Jawa Barat. Jawa Barat lapor kemana? Boleh langsung ke gubernurnya, ya. Ada Pak Deddy Mulyadi, ya, atau jelas kalian berada di mana, di kecamatan mana. Kalau memang sudah naik eskalasi, sudah tidak dari kades, ya, kemudian dari tingkat kelurahan, kecamatan, kemudian kabupaten, sudah tidak didengar, ya silakan ke gubernur, silakan. Seperti itu. Apa yang masalah di daerah Anda? Silakan, bela, lakukan. Kalau masalah di negara kalian, kita di sini semuanya ada wakil. Kalau bilang, oh wakil, nggak guna, nggak apa segala macam, nggak peduli dan lain-lain, omong doang dan lain-lain dan lain-lain. Oke. DPR dipilih oleh rakyat, disogok ataupun tidak disogok, ya artinya dia sudah jadi wakil kalian. Kita bicara korupsi, hal yang lain ya kita akan bicarakan lagi masalah korupsi. Kenapa? Karena korupsi ini masalah sosial sangat amat 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 panjang ya, sangat amat amat panjang untuk didiskusikan. Tidak simpel masalah korupsi ini. Nah, sekarang kita kembali kepada topik masalah yaitu pengibaran bendera One Piece, bendera Jolly Roger. Ya, kenapa nggak boleh ya? Karena jelas separatis ini, ya, memisahkan. Walaupun bukan orang separatis ya, tapi di sini separatis ini memisahkan, ya, bahaya sekali. Ini tindakan separatis. Tindakan separatis ini sangat amat 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 berbahaya. Dia berbahaya sekali. Jadi serempak kalau ini berdiri di bawah panji tengkorak ini, wah luar biasa bahaya ini. Jangan, jangan. Saya mungkin boleh kasih masukan ya, masukan untuk pemerintah setempat ya. Apabila terjadi yang seperti ini, mungkin orang-orang tersebut tidak mengerti, tidak paham karena cocok logi saja ya. Cocok logi melihat keadaannya seperti ini, pajak. Ya kebanyakan mereka juga yang teriak-teriak mungkin ya, mungkin tidak terkena pajak itu ya, tapi mungkin merasa susah gitu. Akhirnya mereka ikut-ikutan teriak dan melihat, oh kayaknya sekarang lagi bendera ini nih. Jadi bendera ini yang digaungkan gitu. Jadi saran saya sih saya melihat ya keberhasilannya siapa? KDM ya. KDM ini masukkan ke barak militer. Saya awalnya agak-agak skeptis melihat ini, tapi kemudian saya lihat, oh, oke. Oke juga ternyata. Dan memang banyak yang berhasil. Dan bahkan banyak juga yang nggak mau pulang gitu ya. Mungkin saya nggak tahu kenapa ini. Ini satu permasalahan sosial yang lain ya. Mungkin memang mereka lebih diperdulikan oleh para anggota di dalam barak militer ketimbang di rumahnya. Bisa jadi seperti itu. Kita nggak tahu. Jadi saran saya mungkin bisa ya dikasih satu bimbingan ya. Ya memang lagi-lagi ini perlu dengan pejabat lokal setempat. Apabila terjadi di tempat Anda, ya, oke, mengibarkan silakan mengibarkan. Tapi hati-hati, ya hati-hati. Ini bisa mengarah ke tindakan separatis. Bahaya sekali, bahaya sekali. Dan memang kalau saya mengambil argumentasi yang lain, ya ini memang sengaja dilakukan itu sebagai plot dan ini bahaya, bahaya sekali. Karena ini akan mengarah pada apa? Anomi, kemudian chaos,
dan terjadilah anarki. Setelah anarki ya lihat sendiri, kacau. Negara kacau dan kita nggak mau ini terjadi tentunya. Menyelesaikan permasalahan negara tidak mudah, tidak semudah membalikan tangan. Menyelesaikan masalah negara tidak bisa semua diakomodir. Ada tindakan dari oknum pemerintah yang tidak sesuai, silakan laporan, duduk bareng, ya, bikin satu organisasi, organisasi yang dilagirsir oleh pemerintah setempat, ya, atau bikin satu organisasi dadakan lah ya, bikin satu kumpulan dadakan, kemudian apa, ajukan, gaungkan lewat sosial media dan media-media lainnya, gitu. Kemudian maju. Kenapa tidak setuju dengan ini? Karena begini, begini, begini. Silakan lakukan. Buatlah satu argumentasi yang bagus, kemudian sampaikanlah caranya dan bertukar pikiran ya dengan pemerintah setempat supaya ada tindakan yang solutif ya, tindakan yang memberikan solusi, bukan tindakan yang menghancurkan atau tindakan yang separatis. Itu nggak bagus, jelas. Jadi kalau memang tidak suka, kalau tidak setuju, dan merasa tidak bisa, bicaralah dengan orang yang bisa. Bergabung tangan, buatlah organisasi dadakan, silakan mau sosial media, mau online, mau offline, silakan, tidak ada masalah dan saya lihat semuanya bisa lakukan seperti itu dan banyak orang yang melakukan seperti itu sampai sekarang. Kemudian disampaikan dan itu berguna. Ya seperti misalnya ojol ya. Saya ambil contoh ya. Ojol itu kalau boleh saya bilang Panji ya, dia Panjinya hijau. Coba lihat, saya hijau ya karena memang banyak yang hijau ya. Di sini ada Grab, Gojek ya, kemudian ada Shopee, yang itulah yang tenar ya. Ada Maxim ya. Jadi yang paling tenar ya jelas hijau ya, komunitas hijau. Jadi kalau mereka ada masalah ya, kebanyakan itu semuanya turun. Dan kemarin juga ada masalah dan mereka punya organisasi sendiri dan bukan partai dan mereka menyampaikan pendapat mereka. Mereka menyampaikan protes mereka menyampaikan ketidaksukaan mereka dan memang ternyata pemerintah mendukung. Dan pemerintah menjadi fasilitator untuk berbicara seperti ini, begini. Kalau memang sudah putus hukum, ya hukum ini kan yang buat pemerintah, gitu, yang mengesahkan pemerintah. Apakah pemerintah bisa menganulir ya? Jelas bisa. Segala sesuatu bisa dilakukan dengan apa? Berbicara, dengan argumentasi, dengan fakta, dengan pembicaraan yang memberikan solusi, memecahkan masalah seperti ini. Karena kita butuh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia untuk saling merangkul, untuk saling kuat, untuk saling menggenggam tangan, untuk saling menguatkan, bukan menjatuhkan. Kita masing-masing mengepal kuat, karena 5 jari mengepal akan lebih kuat daripada 1 jari, atau 2 jari, atau 3 jari. 5 jari akan lebih kuat untuk apa? Untuk menghancurkan, mendobrak sesuatu. Mari sama-sama merangkul, mari sama-sama memberikan solusi, pikiran yang jernih. Tidak serta-merta kita bilang, oh pemerintah sudah tahu caranya, oh pemerintah ngomong doang, oh pemerintah begini, oh pemerintah begini. Tidak bisa kita lakukan seperti itu. Kenapa? Kita boleh berbicara, silakan berbicara dengan apa? Dengan apa? Dengan argumentasi, dengan bukti-bukti, dengan fakta, dengan pikiran-pikiran yang dingin untuk apa? Untuk mencari solusi dari masalah-masalah yang ada. Apa sih akar permasalahannya? Apa sih akar permasalahan? Bagaimana caranya menghadapinya? Karena negara ini, ya, negara ini dihuni oleh ratusan juta manusia, sekitar 270 juta jiwa yang hidup di Indonesia. Dan itu banyak sekali ya. Jadi kita terlebih lagi ya Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke terdiri atas kurang lebih berapa? 17.000 ya, 17.000 pulau ya. 17.000 pulau dari pulau besar sampai pulau-pulau kecil. Luar biasa ini. Bagaimana mengaturnya, bagaimana menyamakan ide, pikirannya, seperti apa? Tentunya semuanya ada eskalasi. Tidak bisa semuanya dilakukan oleh presiden, tidak bisa semuanya dilakukan oleh gubernur, tidak bisa semuanya dilakukan oleh satu orang saja, tidak. Tidak bisa semuanya kita serahkan kepada pemerintah, tidak. Tidak bisa karena negara itu ya. Negara itu memang dikelola oleh pemerintah, dikelola. Negara bukan milik pemerintah, negara milik rakyat.
milik pemerintah, milik semua yang ada, semua lapisan yang ada di sebuah negara. Negara itu milik bangsa. Dan setiap orang itu berhak untuk mengangkat bicara. Setiap orang itu berhak untuk memberi masukan, berhak untuk protes. Tapi kemudian protes itu sudah bukan zamannya dulu kita kembali kepada zaman 98. Kita kita mau negara kita seperti itu? Tentu tidak. Walaupun orang bilang, oh di belakang ini ada George Soros begini, 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 begini. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya adalah ya itu hancur. Kita bicara kenyataannya, hasilnya adalah kehancuran. Dan tidak ada yang nyaman dalam hal ini. Tidak ada yang baik dalam hal ini. Ya, siapa yang diuntungkan dalam hal ini? Tidak ada, tentunya nggak ada yang diuntungkan dalam hal ini. Semuanya bisnis macet, harga-harga melambung tinggi karena waktu itu rupiah sangat lemah sekali. Ya, stabilitas keamanan pun diragukan gitu. Jadi apa yang kita inginkan? Kalau kita menginginkan perubahan, perubahan apa yang kita inginkan? Kita tidak bisa bilang, oh dia adalah pemimpin. Ya memang dia pemimpin, ya. Tapi memimpin apa? Memimpin berapa orang? Berapa banyak yang dipimpin? Berapa luas jangkauan yang harus dijangkau? Kemudian apa? Ingat, kita ini bangsa Indonesia, hidup di dunia, di satu bumi yang di dalamnya ada kurang lebih sekitar 7 miliar orang lebih ya di dalamnya. Dan itu terdiri atas berbagai bangsa-bangsa. Dan itu harus kita akomodir semuanya. Dan kita bukan bangsa yang menutup diri ya. Kita bukan bangsa Korea Utara ya yang menutup diri. Boleh saja kalau kita bangsa Korea Utara menutup diri itu agak lebih ringkas ya gitu. Karena peraturannya strict saja. Negara kita di sini dan peraturan di luar ya kita maunya seperti ini, selesai gitu. Kita tidak. Kita bukan negara yang seperti itu. Kita terbuka. Kita terbuka kepada negara-negara lain. Kita punya perjanjian multilateral, kita punya perjanjian bilateral, kita punya perjanjian regional dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain. Kemudian kita terkait dengan organisasi banyak hal selain organisasi PBB, ada organisasi ASEAN, ada organisasi OPEC ya, ada WTO juga, ada banyak hal. Kemudian kalau kita katakan semuanya, wah ini presiden yang salah, wah ini gubernur yang salah, wah ini yang salah ini. Bahkan kita bisa kalah, wah ini PRT yang salah. Apakah hal yang seperti itu yang benar berlaku di sini? Tidak tentunya. Ketika ada permasalahan, kita nggak tahu ya. Namanya manusia. Manusia itu keterbatasan akal. Artinya belum tentu seorang presiden bukan Superman ya. Bahkan Superman pun punya jeda waktu ya. Superman bukan Tuhan. Kalaupun ada Superman ya, dia bukan Tuhan yang bisa mengurus segala sesuatu secara bersamaan tanpa ada salah ya, dan semuanya senang diakomodir. Itu Tuhan. Cuma Tuhan yang bisa. Ya, Superman pun nggak bisa. Sekalipun ada Superman itu. Apalagi hanya presiden, apalagi hanya gubernur, apalagi hanya RT. Mungkin saudara-saudara yang sudah menjadi kepala keluarga merasakan betapa beratnya menjadi seorang kepala keluarga. Baik yang sudah memiliki anak, baik yang sudah memiliki cucu, ataupun yang belum memiliki anak. Seseorang, 2 orang, 3 orang, 5 orang, 10 orang bergantung kepada Anda. Untuk apa? Untuk Anda maju, untuk apa? Mencari nafkah, untuk memimpin keluarga ini menuju bahtera yang baik dan yang lebih baik. Menentukan nasib keluarga ini kepada apa? Kepada kebaikan. Mengarah kepada kebaikan. Sekarang kita kembali lagi kepada keluarga kita. Benahi keluarga kita. Perbaiki keluarga kita. Apa yang salah? Kemudian, ruang lingkup luar, apa misalnya di lingkungan kita ada nggak masalah? Ada masalah, laporkan sama pejabat setempat. Kalau kita nggak tahu gimana nih caranya, tanya yang lebih tahu, mengeluh kepada yang lebih tahu, ya, mengeluh kepada yang lebih tahu, masalahnya seperti ini, jadi solusinya seperti ini. Atau ngobrol sama yang lebih tahu, walaupun memang bukan satu RT atau bukan satu RW, ya, kalau perlu ada yang di luar negeri tahu, Anda kenal, Anda telepon, Anda hubungi. Sekarang sosial media internet memudahkan segala sesuatu. Berhubungan bagaimana caranya begini. Atau tanya yang pro, seperti apa? Masalah begini. Sekecil apapun masalah itu. Karena masalah kecil apapun, dia itu akan meluas ya. Ingat ada pepatah, rusak susu sebelanga, kenapa? Setes nila. Karena setetes nila, rusak susu sebelanga.
bahaya. Jadi segala permasalahan perlu kita bicarakan. Untuk kita semuanya, untuk Anda-Anda saudara-saudara yang memang sudah menjadi kepala keluarga, mungkin pusing dengan biaya-biaya, mungkin pusing dengan gerak, mungkin pusing dengan gaji yang kurang, dengan pendapatan yang pas-pasan, dengan harga-harga yang tinggi, yang naik, mungkin pusing dengan kontrakan, mungkin pusing dengan bayar listrik, mungkin pusing dengan tagihan-tagihan lainnya, mungkin pusing dengan tuntutan keluarga mau ini, mau itu, bayaran sekolah, dan lain-lain. Bagaimana ini? Kepada siapa harus teriak? Kalau saya bilang ya kepada Tuhan. Lalu, lalu apa? Permasalahan Anda di mana? Kita kembali kepada masalah. Masalah Anda misalnya kurang uang. Kurang uang, gimana carinya? Susahnya di mana? Tanya kepada yang profesional. Di internet banyak. Anda bisa follow Instagram ya, selebgram gitu ya, atau follow-follow yang memang profesional ya, di dunia bisnis, di dunia pekerjaan, di masalah pendidikan atau apapun itu. Anda bisa tanya, ya Anda bisa DM, siapapun ada banyak pasti ada yang jawab. Kemudian kalau masalah-masalah lain Anda bisa kasih tahu ya. Sekali lagi saya katakan, para pemimpin ini bukanlah Superman ya, apalagi Tuhan. Seperti saudara-saudara sebagai kepala keluarga. Kalau disalahkan sama anggota keluarga pasti Anda tegas. Karena tidak sesimpel itu. Anda mengatur keluarga Anda pasti tidak sesimpel itu. Keluh kesah segala macam masalah pasti selalu ada. Begitu pula dengan pemimpin-pemimpin yang diantara kita semuanya. Tidak sesimpel itu semuanya. Semuanya terjadi dengan proses. Dan memang bukan tanpa masalah. Dan memang bukan tidak pernah salah. Pasti ada kesalahan. Makanya di sini kita punya fungsi. Fungsi kita lari kemana? Misalnya untuk, permasalahannya presiden. Presiden siapa? Langsung, mau nulis langsung surat ke presiden atau lewat siapa? Gitu. Semuanya ada tahapan, karena ada menteri, ini ke sekretaris negara misalnya, sekretaris presiden, ke sini, ke sini, ke sini. Tapi jangan harap ya presiden langsung menjawab, bereaksi dan lain-lain. Karena kita nggak tahu setiap hari berapa juta orang yang mengirim surat, kita nggak tahu. Jadi sebelum eskalasi ke atas, kita kita lihat dulu di bawah. Masalah apa? Misalnya masalah limbah, limbahnya ada di mana? Gitu. Masalah limbah Anda terganggu, air Anda rusak lah dan lain-lain sehingga Anda harus pakai pam ya. Karena air tanah itu udah jelek, karena pam naik, gaji pas-pasan buat bayar lagi udah susah, sedangkan keluarga Anda totalnya ada 10, belum lagi ditumpangi sama saudara, misalnya seperti itu ya. Akhirnya melonjak, Anda harus pusing dan lain-lain gitu kan, harus bayar ini, bayar itu. Masalahnya di air misal, masalah di air, kemudian apa, kita laporkan. Laporkan, kita eskalasi terus. Semuanya ada proses ya. Ingat, kita bikin mie instan aja ada prosesnya ya. Ya artinya nggak langsung ting jadi seperti itu gitu ya. Hanya Tuhan saja yang bisa kun fayakun gitu loh. Jadi ting gitu loh. Ya. Dunia ini ya seperti itu. Kita berproses semuanya. Tidak bisa. Bahkan saya sendiri saya pernah kesal salah satu daerah. Satu daerah ini, waduh, saya bilang ini kenapa sih mesti begini aja. Nah, ini masih ini bikin banjir, wah ini pusing bikin macet, terus udah gitu ini bau lah, ini jorok lah. Saya lihat, aduh ini kenapa nggak di ini lokasinya bagus padahal kenapa nggak diberesin. Akhirnya datang pemerintah lokal ngasih spanduk lah, berita apa segala macam. Saya pikir hanya pencitraan saja saya pikir. Kenapa? Karena setelah itu tidak ada kelihatan aksi apapun gitu. Itu kurang lebih sekitar 2 mingguan. Setelah itu 2 minggu saya lewat lagi, wah itu bersih. Sampai akhirnya saya angkat jempol, saya bilang, "Pak, mantap Pak," saya bilang ke Pamong Praja ya, Satpol PP. Saya angkat jempol, saya sampai angkat jempol. Kenapa? Karena mantap, di tempat ini sudah berapa tahun ya, sudah tahunan ya, sudah lama sekali ini. Saya pikir sudah mungkin puluhan tahun seperti itu ya, dan ini terperbaiki. Ya memang berganti pemimpinan ya, dan sekarang ya bagus, mantap ini sekarang. Jadi semuanya ada prosesnya. Jadi ketika saya marah, maka saya mau apa? Bahkan saya mau marah langsung ngomong gitu loh. Apa jangan ini hanya pencitraan saja begini-begini. Ternyata memang proses seperti itu. Dan memang sekarang proses birokrasi ya, birokrasi sedang dipermudah ya, sedang dibuat prosesnya. Dan lagi-lagi yang diatur adalah ratusan juta manusia. Jadi itu tidak ratusan juta manusia dan itu di mana?
kurang lebih sekitar 17.000 pulau ya, kalau memang itu ada penduduknya semuanya ya. Setidaknya itu luas sekali itu, dari Sabang sampai Merauke itu harus naik pesawat, naik kapal laut gitu kan, tidak bisa semuanya ditempuh dengan darat. Sekalipun dengan darat pun itu pun besar sekali dan itu lama. Jadi tidak semudah itu, tidak semudah itu. Jadi lagi-lagi saya kembalikan kepada saudara-saudara, jangan sampai pengibaran bendera ini menjadi satu simbol perlawanan yang menjadi satu panji, panji ya, di mana orang-orang berdiri di bawahnya. Jangan sampai seperti itu terjadi. Kenapa? Karena ketika ini akan mudah digerakkan oleh tangan-tangan jahil. Itu akan mudah. Itu tinggal dihembuskan dan dia akan bergerak. Dan ini bahaya sekali. Dan apabila memang mau diorganisir, silakan buat organisasi. Apapun namanya, bisa dibuat organisasinya maupun itu. Apakah itu organisasi yang resmi ataupun organisasi yang tidak resmi, maksudnya bukan ormas ya, nunggu di Menkumham kan ya. Ini hanya organisasi dadakan, ya. Tapi di sini ada tanggung jawabnya, ada ketumnya. Siapa yang foundernya pasti ada semuanya karena kita bikin satu struktur organisasi ya gitu. Jadi bukan berarti kita serta merta kita bilang oh ya kita begini-begini aja kita tidak, jangan. Dan setiap orang yang mau masuk ke dalam itu harus tahu apa? Bahwa organisasi yang dibuat itu ya, organisasi yang dibuat adalah seperti itu. Adalah begini tujuannya, adalah karena begini gitu ya. Jadi bukan karena mereka tidak tahu, mereka senang-senang aja, mereka hore-hore saja, mereka yang lagi kesal saja masuk kemudian nggak mengerti dan akhirnya menjadi pion-pion yang jelas. Oke, ini bahaya ya, bahaya. Jadi saya pikir permasalahan ini harus disikapi dengan serius dan permasalahan ini sekecil apapun permasalahannya, silakan diskusikan dengan pemerintah setempat. Silakan diskusikan dengan pejabat setempat. Silakan diskusikan dengan DPR, dengan DPD, dengan RT, dengan RW, dengan ormas, dengan apapun caranya bisa. Kalau merasa dirugikan, di situ ada apa namanya, lembaga bantuan hukum, bisa ke LBH, bisa kemana-mana silakan. Silakan mau diviralkan lewat lewat sosial media silakan ya, selama itu tidak merugikan orang. Saya pikir seperti itu ya, bukan permasalahan di sini bukan permasalahan mengibarkan bendera. Boleh mengibarkan bendera, dari dulu juga boleh mengibarkan bendera, bendera partai, bendera apapun itu. Misalnya organisasi akuntan pajak, ada benderanya, boleh nggak dikibarkan? Boleh, kami terdaftar jelas. Memberitahu bahwa kita adalah organisasi akuntan pajak. Organisasi, misalnya organisasi pecinta anime, mau dibuat resmi, supaya bisa para mangakas di Indonesia, para komikus di Indonesia lebih maju di kancah dunia internasional, atau kita bisa misalnya yang suka cosplay bisa ikutan cosplay internasional diakomodir oleh negara. Di sini kan ada menteri apa kebudayaan gitu kan, ada menteri pemuda dan olahraga gitu. Jadi saya pikir yang seperti ini harus lebih dipecahkan dengan kepala yang dingin. Daripada teriak-teriak tidak jelas, menyalahkan orang, menghabiskan energi untuk hal-hal yang memang cenderung negatif. Lebih baik kita duduk bareng, kita ngopi bareng, kita ngobrol bareng. Sekarang ini banyak pemimpin-pemimpin yang memang terbuka. Bahkan banyak disorot di sosial media juga kades-kades seperti kades Hoho gitu kan di Jawa Tengah yang Banjarnegara itu kalau nggak salah. Kemudian ada Kades Kampleng juga itu Jawa Tengah ya kalau nggak salah ya. Atau ada si siapa namanya? Ada Kang siapa? Jenal Mutakin juga gitu kan. Perkara-perkara lain ya istilahnya kalau kita bilang oh itu pencitraan dan ini silakan buktikan sendiri. Artinya silakan Anda mengaju ke sana ya kalau memang di daerahnya ya, atau misalnya di tempat Anda nggak ada yang seperti itu. Nggak ada yang kerja benar misalnya, menurut Anda itu nggak ada yang kerja benar, nggak ada yang kerja ikhlas dan lain-lain misalnya seperti itu. Misal memang seperti itu, masih banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju Roma. Anda bisa lakukan bikin organisasi karena hanya satu orang saja, satu orang coba bicara sama profesional, mereka membuka tangannya lebar-lebar, mereka senang, senang didengar para pembicara, senang didengar, bertanya, bisa lewat YouTube atau Instagram atau TikTok atau
ya Facebook atau akun sosial media lainnya, silakan bertanya. Saya pikir mereka akan senang menjawab dan pasti ada yang memfasilitasi. Jangan putus asa. Karena apa? Karena kalau putus asa kita kan menyalahkan orang. Tendensi kita akan menyalahkan orang. Kita nggak akan mau berpikir jernih, tapi kita akan berusaha menyalahkan orang. Dan karena dia begini begini begini. Seperti itu. Dan ini jelas tidak bagus. Dan saya pikir kalau sampai hal itu terjadi, tentunya risiko, ya, risiko pasti akan muncul. Karena hal-hal yang negatif selalu risikonya akan negatif. Kurang lebih seperti itu. Tapi hal-hal positif, ya memang resikonya kadang ada negatif juga karena ada yang tidak suka gitu kan ya. Tapi memang kebanyakan resiko dari hal-hal yang positif itu membuahkan hal yang positif juga gitu. Jadi saya pikir kita sebagai manusia berusaha untuk legowo. Apabila memang pemerintah ini kesulitan, kalau Anda merasa bisa lebih baik, merasa lebih pintar, silakan bicara. Silakan speak out. Anda bisa bicara dimanapun. Kalau sekiranya tidak didengar, sudah kirim email, kirim surat, sudah datang, sudah buat organisasi dan lain, silakan speak out di mana. Silakan sosial media banyak. Anda speak out selama itu positif, Anda bisa tag orang-orang hebat di situ, pasti ada yang dengar. Pasti ada yang dengar. Tentunya tetap harus eskalasi ya, jangan tiba-tiba Anda misalnya nge-tag Jack Ma, tiba-tiba berharap Jack Ma langsung menjawab. Tidak. Eskalasi maksud saya ya, orang tenarnya yang seberapa tenar. Sampaikan eskalasi dulu ya. Maksudnya eskalasi itu bertahap. Jadi bertahap itu Anda yang pertama ke siapa dulu nih, setenar apa sih misalnya ya, kalau kita lihat follower lah misalnya. Oh, ini yang ratusan ribu dulu follower, ya ratusan ribu kemungkinan akan ngebales. Atau yang puluhan ribu, tapi bukan ini follower original gitu kan, organik misalnya. Ya, oh dia lihat banyak komennya apa segala macam, oh dia nih bantuin dong begini begini gini ya bisa lari ke yang ratusan ribu atau mau langsung ke yang jutaan jutaan yang respon baru turun lagi ratusan ribu baru puluhan ribu. Jadi kalau Anda langsung bilang oh Pak Presiden begini begini, presiden itu dia mengurusi makro dan mikro keadaan politik, keadaan geopolitik di Indonesia, di luar sana ya, itu harus diakomodir oleh satu orang pemimpin kita. Ya, sekalipun pemimpin kita memiliki banyak diplomat, memiliki banyak menteri, tapi tetap yang dilihat siapa pemimpin kita untuk di luar negeri. Tentunya seperti itu. Makanya di kancah dunia perpolitikan dunia itu sangat amat penting untuk seorang pemimpin dilihat oleh pemimpin lainnya. Sebagai apa? Sebagai sosok yang dihargai. Ingat, kepala negara adalah kepala negara kita. Dia adalah bagian dari kita dan dia merepresentasikan kita, mendeskripsikan diri kita seperti apa. Kalau Anda orang Islam, Anda boleh lihat, Anda boleh Google, sekarang juga kalian akan dipimpin oleh orang yang seperti kalian. Jadi tidak usahlah bilang seperti apa, bagaimana. Untuk pemimpin di antara kalian, ya apabila masih seperti itu, misalnya oh bilang oh pemimpin kita nih begini begini, begini. Berarti masyarakat kalian oh berarti seperti pemimpinnya dong. Itu kata agama Islam. Kalau kalian mau percaya silakan. Kalau kalian agama Islam ya harus percaya. Karena kata siapa? Kata Tuhan. Seperti itu. Jelas kan? Sudah. Artinya apa? Artinya kita harus mawas diri ya. Kita harus mawas diri, kita harus mengerti diri kita sendiri dan kita harus tahu diri ya bahwa oh kita nih semuanya masih banyak kurangnya nih karena pemimpinnya begini. Karena kita akan dipimpin oleh orang yang seperti kita. Jadi kalau kita ngelihat wah Pak Prabowo nih gagah, kuat, dia ikhlas orangnya, dia orang kaya, duitnya banyak sekali usahanya, terus anaknya orang tenar juga, sudah tidak ada lagi yang harus dia mau korupsi apa? Dia mau lakukan apa? Dan dia pun sudah berumur juga. Tapi lihat, dia memimpin dengan keikhlasan hatinya. Bukan saya berusaha memuji-memuji, tapi inilah adanya seperti ini. Saya mengikuti Prabowo itu sudah cukup lama. Saya lihat, sekalipun memang saya sempat kecewa karena ada beberapa tindakan politik yang saya tidak setuju ya. Tapi saya lihat ternyata masih sama ya. Masih sama. Saya dari dulu pengen Indonesia berdiri sendiri di atas kaki sendiri karena Indonesia itu punya segalanya, sumber daya alam yang melimpah ruah. Ada semuanya di sini. Dan sekarang ini terjadi. Sekarang ini terjadi, saudara-saudara. Jadi
Lihat, Prabowo Subianto, sosok yang mewakili Indonesia. Dan saya percaya dan saya yakini dia adalah sosok yang memang mewakili orang Indonesia seperti sekarang. Jadi orang Indonesia seperti ini. Jadi apabila ada terjadi ya bisikan-bisikan gaib ya harus begini-begini di sosial media atau di offline atau digoreng ya sampai terjadi tindakan yang mengarah pada tindakan separatis, tepas. Tidak suka, merasa tidak adil, merasa dirugikan, silakan. Semuanya ada tempat. Bisa buat organisasi, bisa ke LBH, bisa ke DPR atau DPD atau pemerintah lokal setempat, atau bisa suarakan di sosial media, selama itu tidak merugikan orang lain. Selama itu tidak mengancam jiwa seseorang dan jiwa orang banyak dan tentunya tidak mengancam diri Anda. Jadi ini penting sekali saudara-saudara. Demi keutuhan bangsa negara Republik Indonesia, jangan lupakan divide et impera, politik pecah belah bangsa Belanda yang membuat bangsa Indonesia menderita. Kita harus camkan itu. Marilah sama-sama duduk, marilah sama-sama bicara dengan kepala yang dingin, marilah sama-sama bahu-membahu memberikan solusi kepada orang-orang yang kita pikir, yang Anda pikir tidak lebih mengerti masalahnya daripada Anda, karena Anda mengalaminya. Silakan, ya. Mungkin bisa buat setiap daerah diusulkan membuat apa? Membuat kolom keluh kesah permasalahannya apa. Jadi supaya bisa dimengerti. Karena kadang-kadang ya, karena pemerintah lokal setempat itu dia ini mengurusi banyak orang, bukannya sedikit orang saja, tidak. Anda sebagai kepala keluarga pasti Anda bisa merasakan seperti apa. Terlebih-lebih yang memiliki istri 2, istri 3, istri 4, dan anak mungkin 20 atau 30 atau berapa, seperti itu. Jadi lagi-lagi saudara-saudara, kita adalah merah putih. Kita adalah bangsa Indonesia. Kita tidak mengenal suku, kita tidak mengenal ras, kita tidak mengenal agama. Kita berdiri di Panji Negara Indonesia, Panji Merah Putih sebagai bangsa Indonesia. Jadi representasi bendera merah putih adalah bendera bangsa Indonesia untuk memberitahu bahwa kita bangsa Indonesia, bukan memberitahu oh kita suku atau apa atau kita agama apa, bukan. Ini memberitahu kepada bangsa bahwa kita adalah bangsa Indonesia, bangsa dunia. Jadi hati-hati kalau bicara tentang bendera. Karena saya lihat ada yang dikatakan terlalu suci ya, kemudian dibikin satu wacana 1945, bendera merah putih, 2025 bendera tengkorak. Ini bahaya sekali. Bahaya sekali. Bahaya sekali. Oke, saudara-saudara, saya pikir cukup begitu saja. Kalau ada argumentasi lain, ada sanggahan, atau mungkin mau mencaci maki, tidak suka, silakan komen di bawah. Saya terbuka untuk segala masukan, kritikan, cacian makian. Semoga tidak, tapi silakan tumpahkan emosi Anda supaya kita bisa coba sama-sama menjelaskan keadaan seperti apa yang sedang dialami. Seperti itu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di ngos-ngosan Pol, ngobrol santai, ngobrol sosial politik. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat pagi dan selamat malam.